Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Adam, kelas R4D dengan NPM 201845500265. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas TUPA saya untuk ujian Teknik Komunikasi Arsitektur. Sebelum menuju desain, saya ingin memulainya dengan gambaran isu untuk menguatkan desain saya. Di sini ada term of reference atau TOR, lalu ada 5W1H. Yang pertama, what, bangunan apa yang dirancang. Yang dirancang itu adalah bangunan masjid beserta bangunan penunjangnya seperti aula, perpus, TK, serta bangunan pengelola dengan luas lahan 9.844 meter persegi yang akan memiliki fungsi ibadah, ekonomi, pendidikan, dan pengembangan masyarakat. Lalu ada wow, untuk siapa bangunan ini dirancang, yaitu untuk publik, baik itu masyarakat sekitar maupun masyarakat jauh yang akan datang untuk beribadah lalu pulang lagi. Setelah itu ada where, di mana bangunan itu dirancang, yaitu di Jalan Raya Jakarta Bogor nomor 25 Mekarsari, Kota Depok, Jawa Barat. Setelah itu ada why, mengapa bangunan ini dirancang. Rancangan masjid bermula dari sebuah gagasan untuk merancang sebuah masjid yang tidak hanya dapat berfungsi sebagai tempat ibadah semata, tetapi juga ada fungsi sebagai tempat pengembangan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar masjid ini berada. Di sini ada fungsi penunjang, fungsi sekunder, dan fungsi primer. Primernya seperti tempat beribadah, penunjangnya seperti parkir, tempat wudhu, WC, public space, dan lain-lain. Ada fungsi sekunder untuk pendidikan, ekonomi, dan pelestarian lingkungan serta pengembangan masyarakat. Lalu di sini ada how, bagaimana prosesnya. Prosesnya yang pertama analisa kawasan, setelah itu analisa fungsi, lalu analisa pengguna serta analisa aktivitas, lalu analisa ruang, setelah itu baru analisa tapak, baru menuju desain. Lalu di sini ada isunya. Isunya yaitu pertama, terletak pada jalur jalan raya Jakarta Bogor sehingga mudah dicapai oleh pengunjung. Lalu yang kedua, terletak di Kecamatan Mekarsari, Kota Depok. Peruntukan untuk tempat ibadah berskala besar. Lalu yang ketiga, populasi agama di sekitar tapak dominan agama Islam. Lalu yang terakhir, kurangnya bangunan publik untuk bersosialisasi dan menuntut ilmu, terutama bangunan masjid. Selanjutnya tema dan konsep. Temanya yaitu spatial experience. Spatial experience itu sendiri adalah pengalaman pengguna ruang di mana bangunan memberikan kesan kepada pengguna bangunan tersebut. Lalu kesannya mengajak pengunjung atau jamaah untuk merasakan nuansa Betawi yang berasal dari budaya lokal setempat serta melestarikan adat budaya Betawi tersebut. Lalu konsepnya neo-vernakular. Konsepnya itu sendiri yaitu penerapan unsur lokal yang terbentuk secara tradisi kemudian mengalami pembaruan menuju karya modern tanpa mengesampingkan nilai-nilai tradisi setempat. Ini adalah progres TUPA saya. Ini transformasi bentuknya seperti ini. Ini adalah transformasi bentuk jika dilihat dari tampak atas dan tampak depan. Bentuk awal yaitu rumah adat kebaya, seperti ini rumah adat kebaya. Selanjutnya ditambah massa yang sama di setiap sisi sehingga menjadi 4 arah. Selanjutnya ditambah bentuk geometris yaitu 5 segitiga dari dasar bangunan dan ditambah kubus di bawah bangunan masjid yang akan dibuat menjadi aula. Ini adalah aulanya. Ini adalah 5 segitiga
agar atapnya terpusat ke tengah seperti ini, terpusat ke tengah. Dan ini gubahan masa yang seperti tadi. Gubahan awalnya diambil dari rumah adat Betawi yang mayoritas penduduk setempat Tapak berdarah Betawi, maka dari itu tema ini diambil dari rumah adat kebaya. Seperti ini rumah adat kebayanya. Lalu dari tampak depan seperti ini. Kemudian tadi ditambah 4 masa menjadi 4 arah. Lihat dari perspektifnya seperti ini. Lalu tadi ditambah 5 segi 4 dari dasar bangunan seperti ini. Dan ini untuk aula yang bertujuan untuk memperluas area publik dan ruang terbuka hijau di sekitar bangunan. Jadi ditumpuk masjid dan aula. Seperti ini terpusatnya. Lalu ini set plan-nya. Pintu masuk di sini, parkir lewat sini, sini juga bisa. Lalu karena bangunan utamanya masjid, masjidnya berada di tengah, dikelilingi oleh jalanannya dan bangunan penunjangnya. Ini perpus, TK, parkir motor, dan parkir pengelola, serta bangunan pengelolanya ini. Pintu masuknya dari sini, pintu masuk masjid, pintu masuk aula di sini. Masjid dari samping juga bisa, jadi masjid 3 arah, aula juga 3 arah. Selanjutnya adalah gambar kerja. Karena bangunan utama yang dirancang adalah masjid, maka saya akan menjelaskan desain masjidnya saja. Di sini masjid saya digabungkan dengan aula bertujuan untuk efisiensi lahan hijau, serta bangunan penunjang lainnya. Ini adalah denah aula. Pintu masuk di sini, samping. Lalu di sini pintu masuk tadi. Ini ruang serbaguna. Di sini teras. Lalu di sini panggung. Ruang sound system, ruang ganti pria. Di sini juga sound system dan ruang ganti wanita. WC-nya di sini. Pria wanita berpisah. Lalu aula hanya sampai sini saja. Karena ini masuk bagian masjid. Jadi masjid nanti turun ke bawah untuk WC saja dan tempat penitipan barang. Dan ini untuk gudang. Ini denah masjidnya. Tadi dari bawah ini naik. Di sini ada teras lagi, naik. Ini teras. Ini tempat wudhu. Di sini tangga untuk naik ke lantai atas lagi. Dan ini ruang sholat utama, ruang mihrab, serambi. Lalu tadi pintu masuk dari samping, di sini tangga. Sini juga tangga. Setelah itu, ini ruang sholat wanita tadi naik. Batasnya hanya sampai sini saja. Lalu ini adalah potongan AA. Karena potongan AA memotong entrance, ruang serbaguna, panggung, ruang sound system. Di sini ada lorong untuk ke ruang ganti. Di sini ada lorong untuk ke WC masjid. Di sini ada tangga. Lalu di sini teras. Yang di sini terpotong ruang sound system, ruang sholat utama, tangga, dan tangga lagi. Di sini ada teras. Lalu di sini terkena ruang sholat wanita dan tangganya. Jadi seperti ini. Entrance, aula, panggung, sound system, lorong, dan teras. Ini tangga ke lantai ruang sholat wanita, ruang sholat utama, mimbar. Ketinggian 24,6 meter. Untuk materialnya sendiri yaitu
di sini slope, di sini pakai pile cap, dan di sini ada fondasi foot flap. Di sini menggunakan baja. Lalu untuk potongan BB-nya seperti ini. Potongan BB memotong WC aula pria, lorong, ruang sound system, ruang ganti pria, ruang ganti wanita, lorong, dan WC wanita. BB di sini memotong ruang sholat wanitanya saja. Jadi seperti ini. WC aula pria, lorong, ruang sound system, ruang ganti pria, ruang ganti wanita, ruang sound system, lorong, WC aula wanita. Di sini serambi, ruang sholat utama, serambi, di sini ruang sholat wanita. Ketinggiannya yaitu 24,6 meter. Untuk material sendiri seperti tadi, ada baja, fondasi foot flap, pile cap, dan di sini tanah uruk. Lalu ini tampak depan masjid. Ini tampak samping masjid. Lalu yang terakhir yaitu perspektifnya. Kurang lebih seperti ini perspektifnya. Demikian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.